Oke, hari ini yang hadir cukup banyak ya, ada 337. Seiring kita bahas tentang materi seminar kali ini. Nah, dari sini masih 58%, 60% yang menjawab. Nah, di sini kita bisa mungkin melihat gambaran kasarnya ya. Jadi ternyata 40 sekitar 42% yang hadir di sini adalah sebagai dari pihak kontraktor, baru sisanya adalah sebagai konsultan perencana, pengawas, anggota mungkin dari tim PU ya, jadi owner dari proyek pemerintahan, dan juga ada beberapa owner dari proyek swasta, dan ada juga beberapa rekan-rekan dari sektor akademisi. Nah, dari penggunaannya sendiri kita bisa lihat di sini ternyata terbagi cukup rata ya. Jadi 27% itu pengguna Kubikos ya. Kemudian ada yang bukan pengguna 24% tapi paham dikit-dikit. Ada yang memang bukan pengguna Kubikos dan mungkin baru pertama kali mendengarkan ya. Jadi ada 31%. Kemudian sisanya tentang peraturan BIM terbagi rata ya, 18-17%. Ada yang udah tahu, ada yang belum tahu kalau BIM itu apakah sudah diatur di peraturan atau belum. Kemudian 20%-nya adalah menggunakan software BIM lain juga ya. Ini pollingnya sudah 83%. Jadi kita sudah bisa dapat gambaran totalnya ya. Nah, jadi sebagian besar kita lihat memang di sini adalah dari sektor terbanyak itu dari kontraktor, berikutnya dari konsultan dan juga dari owner ya. Sedangkan penggunanya terbagi rata ya, ada yang pernah pakai Kubikos, ada yang belum pernah pakai tapi tahu dikit, ada yang mungkin belum paham sama sekali baru pertama kali ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ini saya hentikan pollingnya. Baik. Nah, di sini kita coba lihat status BIM di Indonesia ya. Jadi memang di Indonesia sendiri sudah diatur penerapan BIM itu di peraturan di PP nomor 16 tahun 2021 dan juga di Permen PUPR tahun 2018 nomor 22. Nah, di sini kita bisa melihat adanya kata-kata untuk memanfaatkan teknologi BIM paling sedikit sampai dimensi kelima. Dan lebih jelas lagi di Permen PU tahun 2018 nomor 22, di mana outputnya itu adalah berupa hasil. Jadi tidak cukup hanya menggunakan, tapi hasilnya itu harus keluar dari BIM-nya. Dari software-nya itu keluar hasilnya. Nah, hasilnya itu apa saja? Kalau dari perencanaan mungkin gambar ya. Nah, namun juga di sini diatur bahwa hasil itu harus dalam bentuk rincian volume pelaksanaan pekerjaan dan juga rencangan anggaran biaya. Nah, jadi sebenarnya peraturan ini tidak hanya mengatur kita harus pakai BIM, harus pakai software BIM, tapi juga diatur tidak hanya dipakai, tapi hasilnya itu harus keluar dari software BIM. Nah, itu mungkin interpretasi dari peraturan ini. Nah, kalau kita bicara BIM dari segi biaya, maka kita masuk ke dimensi kelima yang biasanya disebut dengan cost model. Jadi dimensi kelima dari software dari model BIM adalah 3D-nya ditambah dengan komponen-komponen seperti kayak bisa narik volume dan biaya dan lain-lain. Tentunya ada dimensi-dimensi lainnya ya. Jadi dimensi 3D cuma untuk 3D-nya, kemudian untuk schedulingnya, untuk energi, manajemen fasilitas dan lain-lain itu ada dimensinya masing-masing. Nah, software Kubikos ini bergerak di bidang 5D. Jadi 5D BIM yang bergerak di bidang cost model ini. Nah, ini adalah sedikit market landscape di Indonesia ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan sebenarnya berapa orang sih di Indonesia yang katakanlah sudah bisa menggunakan software BIM sampai dimensi kelima. Ya, mungkin kira-kira apakah bisa menebak mungkin 100 orang, 200 orang, 300 orang, 1000. Nah, ternyata di Indonesia itu dari Kubikos sendiri
sudah mensertifikasi lebih dari 5.700 individual. Jadi sebenarnya di market kita ini ada ya kurang lebih 600 kurang sampai 2023 akhir ya, yang bisa menggunakan BIM sampai dimensi kelima. Ya, jadi marketnya itu sudah ada, orang-orangnya itu sudah ada. Karena dari sertifikasi kami sendiri sudah mencapai 5.700 peserta, di mana jumlah perusahaan juga sudah 350 perusahaan lebih. Dan juga untuk market landscape di Indonesia sendiri, kalau kita lihat masih didominasi oleh kontraktor. Jadi kontraktor itu mendominasi sektor BIM 5D Kubikos ya, di mana owner dan konsultan itu masing-masing 22%, 21%. Nah, kalau kita lihat memang sebagian besar itu didominasi oleh kontraktor ya. Jadi mungkin kita bisa sama-sama menaruh perhatian lebih mungkin dari sektor pengawasnya atau mungkin dari ownernya mengenai penggunaan BIM sampai dimensi kelima. Nah, di sebelah kanan sendiri ada beberapa project showcase ya. Jadi ini contoh-contoh modelnya. Nah, di dalam ini ada volumenya semua bisa ditarik, yang kemudian nanti dijadikan backup volume, kemudian mungkin untuk tender, untuk fase konstruksi, segmentasi, zonasi, kemudian progress claim, dan lain-lain. Nah, di tender-tender sendiri, terutama di tender pemerintahan, juga udah umum ya, bahwasanya ada permintaan mengenai penggunaan software BIM minimal sampai level 5 dimensi. Dan di sini juga dijabarkan bahwa outputnya itu berupa modeling, cost, dan juga quantity extraction. Nah, salah satu contoh sendiri di IKN itu juga sudah diterapkan sebagai KPI. Jadi ada poin mengenai implementasi BIM sampai dimensi kelima, yaitu berupa kuantifikasi dan analisa pembiayaan berbasis 5 dimensi BIM model per tahap pekerjaan. Jadi dari MC0 sampai MC100, di mana masing-masing KPI-nya itu sudah ada nilainya masing-masing. Jadi kalau tidak ada kuantifikasi, nggak ada analisa pembiayaan basis 5D, itu nggak ada poinnya sama sekali, sampai kalau full implementation itu adalah 100%. Jadi kalau kita lihat dari sisi pemilik proyek mungkin ya, dari owner, sudah memberikan suatu rambu bahwasanya harus ada penggunaan BIM sampai dimensi kelima. Baik itu dari owner atau mungkin dari konsultan pengawas atau MK sebagai perpanjangan tangan dari owner ya. Nah, jadi tujuan hari ini adalah untuk mendorong compliance dari semua stakeholder, ya, dari kontraktor, dari MK, dari owner, untuk comply terhadap peraturan mengenai penerapan BIM di proyek konstruksi. Jadi yang pertama, tentu kita udah tahu tadi marketnya didominasi oleh kontraktor, kita tingkatkan. Nah, kemudian kita juga meningkatkan penggunaan BIM 5D dari konsultan atau dari MK atau dari owner untuk menghitung volume atau biaya. Nah, sehingga kita akan samakan persepsi dan sebagai bentuk edukasi untuk supaya kita sama-sama tahu bagaimana sistem kerja Kubikos 5D. Karena kebetulan di beberapa project ada case di mana kontraktor mungkin masih harus meyakinkan MK atau ownernya sendiri tentang cara kerja BIM 5D ini. Jadi ketika dihadapkan terhadap kontraktor sudah siap, kontraktor sudah pakai untuk BIM 5D-nya, tapi dari sisi MK atau owner mungkin masih perlu dijelaskan kembali gimana cara kerjanya, atau mungkin beberapa malah jadinya diminta untuk kembali ke Excel karena mungkin belum begitu paham mengenai sistem kerja BIM 5D. Yang mungkin kita cukup sayangkan ya, karena di saat kontraktornya sudah ready, kita juga mungkin berharap dari sisi MK atau ownernya juga memiliki kesiapan yang sama, setidaknya untuk menerima hasil perhitungan dari software BIM. Jadi kita jalan terus gitu, tidak kembali lagi ke Excel, untuk menghitung volume. Nah, lalu kita coba lihat dulu untuk quantity take off yang biasa mungkin dilakukan dengan Excel ya. Jadi biasa formatnya kan kayak gini ya. Bahkan ini aja mungkin Bapak Ibu di sini yang praktisi mungkin agak asing. Misalnya
oh ini format siapa, saya formatnya nggak kayak gini. Nah, jadi mungkin untuk penggunaan hitung volume untuk dari Excel itu memang mudah, karena mungkin kita udah berpuluh-puluh tahun menggunakan cara yang sama. Namun kalau kita lihat dari sisi lain, sebenarnya penggunaan Excel ini cukup banyak down point-nya. Jadi justru banyak poin-poin kekurangannya. Misalnya apa? Misalnya rumusnya itu kan per sel. Jadi kalau kita nulis rumus di satu sel, bisa aja sel bawahnya itu rumusnya beda atau salah. Atau mungkin Bapak Ibu juga pasti pernah sama dengan mau klik sel yang kirinya malah keklik yang kiri bawahnya. Jadi ada kesalahan yang kita sebut kesalahan aritmatika. Jadi harusnya ngali A sama B malah ngalinya B sama C gitu. Nah itu juga salah satu side effect dari penggunaan Excel untuk menghitung quantity. Nah di sisi lain dari sisi owner atau MK, mungkin untuk melakukan pengecekan terhadap volume harus belajar berkali-kali untuk menyesuaikan terhadap format yang digunakan oleh kontraktornya. Jadi kalau misalnya MK atau owner mau ngecek, ya berarti harus diklik satu-satu selnya, dilihat ini kali kemana, ini kali kemana. Yang mana tentunya itu memakan waktu ya, dan belum tentu kita menginterpretasikan formula itu kan agak sulit ya, sulit untuk dibayangkan. Nah dan juga satu lagi adalah mengenai integrasi platformnya. Kalau kita pikir-pikir kembali, Excel ini sebenarnya untuk platform perhitungan. Tapi platform pengukurnya itu tidak ada di dalam Excel. Jadi kalau kita terima gambar CAD atau PDF, yang kita lakukan kan kita ukur ya. Kita ukur, kemudian kita catat di dalam Excel. Tapi ketika mungkin nanti 3-6 bulan lagi ditanya, ini angkanya dari mana? Misalnya kita bilang balok B1 panjangnya katakanlah 18 meter, atau plat S1 luasnya misalnya 284 meter persegi. Ketika kita mau cek lagi dari mana sih kemarin kita ukur, nah mungkin kita harus cari lagi CAD yang waktu itu kita ukur, harus buka lagi software lain, hanya untuk mencari tahu dari mana datang angkanya itu. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya menggunakan Excel itu kita menggunakan dua platform, satu untuk mengukur, satu untuk hitung. Nah, itu adalah beberapa kesulitan mungkin bagi sisi MK ya, karena pengecekannya itu jadi panjang gitu. Kita harus ngecek ke sana kemari, harus pindah sheet, pindah Excel file, pindah platform, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melakukan quantity take off dari BIM 5D, yaitu Cubicos. Nah, tahapannya sebenarnya sederhana. Jadi kita masukin database desain kita. Database desain itu bisa berupa gambar 2D dari DWG, ataupun dari PDF, ataupun dari scan-scanan sekalipun. Atau misalnya kalau perencanaannya sudah menggunakan BIM 3D, dari Revit mungkin atau dari software BIM lainnya, itu juga bisa dimasukkan dari Revit atau ASP. Nah, tentunya kalau sudah masuk ke dalam software Cubicos, nanti kita bisa langsung tarik volumenya berapa. Nah, tapi tidak hanya itu, untuk model yang kita dapat dari misalnya dari fase tender, itu tetap bisa kita pakai untuk nanti fase post tender. Jadi misalnya kita mau tentang progress claim, kita mau cek revisi, kita mau cek volume pengecoran hari ini gitu per zona, itu semua bisa kita cek tanpa kita harus hitung ulang. Kalau di Excel kan kita mau hitung misalnya zona cor aja kan itu dihitung ulang kan, kita hitung lagi satu-satu, masukin ke Excelnya satu-satu, dapat volumenya berapa. Padahal sebenarnya yang kita hitung itu sama gitu, cuman karena kita sekarang hitungnya nggak full tapi parsial, nah kita dapat harus hitung ulang gitu kalau pakai Excel. Nah kalau pakai BIM 5D itu nggak perlu. Nah jadi fitur apa saja yang ada di dalam Cubicos 5D ya. Nah yang akan kita bahas itu ada dua software. Jadi Cubicos itu punya 4 modul. Satu modul TAS yang untuk menghitung volume arsitektur struktur, satu lagi adalah volume TRB untuk menghitung tulangannya. Mungkin kebanyakan juga udah tahu ya di sini. Nah, di sini kita lihat ini contoh model BIM 5D ya. Jadi sebenarnya sama aja model 3D, tapi ternyata ada informasi tentang volumenya. Nah, kita coba lihat cara kerjanya ya. Jadi misalnya pertama kita masukin gambar acuan kita. Jadi kita desainnya itu kan kalau kita mau menghitung sesuatu pasti ada dasar acuan gambarnya kan ya. Misalnya
kita mau hitung MC0, ya berarti kita ambilnya mungkin dari gambar forecon. Kita mau hitung MC100, mungkin ambilnya dari gambar as-built. Kita mau hitung tender dari gambar tender. Nah, itu kita masukkan ke dalam software TAS-nya untuk dijadikan sebagai dasar modeling. Jadi ini kelebihan pertama. Kita bisa lihat di platform ini, kita langsung tahu, oh, orang ini atau model ini menggunakan gambar yang ini. Nah, sebagai MK atau owner mungkin lebih gampang ngecek, oh ya benar, ini gambarnya udah gambar yang terakhir. Nah, atau kita juga langsung, oh enggak kok, ini ada gambar revisi yang lain nih. Nah, berarti belum masuk ke sini, berarti belum dimodelkan berdasarkan gambar itu. Nah, berarti kita langsung tahu, oh berarti ini hitungannya belum yang paling update. Itu adalah satu kelebihannya. Nah, kemudian kalau misalnya kelebihan lain adalah kalau misalnya udah pakai sistem 3D, kayak misalnya Revit atau IFC, itu bisa dimasukin ke dalam TAS untuk kemudian diambil volumenya. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa kelebihannya kalau misalnya udah punya 3D dari Revit, terus masukin ke TAS lagi? Kan di Revit bisa ngeluarin volume juga. Nah, di Revit memang bisa mengeluarkan volume, namun untuk pengeluaran volumenya itu lebih memakan waktu daripada di TAS. Jadi yang pertama, di dalam TAS itu, cara hitung itu sudah terstandar. Jadi yang namanya bekising balok itu bentuknya pasti U, bekising kolom bentuknya pasti kotak, bekising dinding pasti depan belakang. Dan kita tidak perlu bikin rumusnya lagi, karena rumusnya sudah ditaruh di dalam softwarenya. Kalau dengan Revit mungkin atau software lain, kita masih harus bikin manual gitu ya. Kita, bekising balok tuh kiri tambah kanan tambah bawah satu-satu gitu ya. Nah, itu adalah salah satunya. Yang kedua, di dalam software TAS sendiri juga sudah ada auto deduction ya. Jadi tidak ada perhitungan dua kali di dalam software ini. Nah, itu salah satu kelebihannya. Bisa dibayangkan kalau kita masih hitung pakai Excel, terus kita dapatnya gambar BIM Revit gitu, model 3D-nya Revit. Kita mau ngukur aja nggak bisa gitu ya. Nah, Revit-nya harus dijadiin 2D dulu baru kita ukur gitu. Nah, kalau di sini satu platform, masih software TAS, tapi kita bisa baca 2D, bisa baca 3D. Nah, lalu juga ada measurement rules. Jadi kita harus akui bahwa di Indonesia perhitungan itu terkadang tidak terstandar atau tidak sama dari proyek yang satu dengan proyek yang lain. Contoh misalnya deduksi, misalnya kalau pelat ketemu balok siapa yang menang, kemudian kolom ketemu pelat siapa yang menang, kolom ketemu balok siapa yang menang. Nah, itu di dalam software TAS sudah ada rules-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau hitung balok sama pelat, mau menang pelat, kita bisa pakai default-nya. Tapi kalau kita mau menangkan balok untuk volumenya, nah kita bisa tinggal ubah rumusnya aja. Jadi di sini tinggal bikin jadi efek, jadi untuk efek gitu. Nah, volumenya otomatis adjust tanpa kita harus ngubah modelnya satu-satu. Ya, kalau mungkin di Excel gitu, kita mau hitung pakai Excel, misalnya tiba-tiba kita udah hitung menang pelat, terus tiba-tiba diminta hitung menang balok. Nah, itu kita nggak bisa langsung ganti rumusnya, kita harus ukur lagi baloknya satu-satu, kita catat lagi satu-satu. Mungkin hari ini klarifikasi, nggak bisa langsung tahu volumenya berapa, kita harus tunggu seminggu lagi gitu mungkin, atau 3 hari atau 4 hari, hanya untuk ngitung berubah. Kalau diubah gitu, siapa yang menang, volumenya jadi berapa. Nah, kalau di sini kita lagi klarifikasi, misalnya kontraktor sama MK, duduk aja, kemudian rumusnya mau diganti, oke, tinggal diubah, calculate ulang, ya mungkin 5 menit udah tahu hasilnya berapa. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya juga. Jadi dia fleksibel. Walaupun dia software, tapi fleksibel, bisa diubah-ubah. Nah, ini juga salah satu kelebihannya. Jadi karena modelnya sudah 3D, modelnya itu punya gambaran spasial tentang, oh dinding ini nabrak sama kolom, dinding ini nabrak sama pintu, dinding ini dibolongin sama jendela, terus cat ini nempel sama dinding yang ini, kemudian ceilingnya itu sampai di sini. Nah, karena dia ada informasi spasial 3D-nya, maka dia bisa melakukan auto deduction. Jadi misalnya kita gambar, katakanlah kita gambar dinding 14 meter, terus ketemu kolom-kolom, itu otomatis potong. Misalnya atasnya ada balok, nah kebetulan sepanjang dinding itu kena balok 600, tapi sebelahnya kena balok 400, nah itu otomatis kepotong juga. Nah, bayangkan kalau kita proyeknya kompleks, mau ada pengurangan-pengurangan seperti ini di dalam Excel, wah itu jadi lama sekali kita menghitungnya.
karena kita ngukurnya satu-satu. Nah, kalau di sini kita gambar aja, nanti softwarenya sendiri yang melakukan pengurangan. Contohnya yang di sebelah kanan ini. Nah, dari sisi MK atau owner yang melakukan pengecekan juga lebih enak. Kenapa? Karena juga bisa langsung dilihat rumusnya. Nah, jadi misalnya luas dinding ini hitungnya itu sama aja kayak kita biasa hitung. Jadi panjang kali tinggi. Tapi di sini ada, dia dikurangi dari pintu, dikurangi dari dinding, dikurangi dari kolom, dari balok, dari plat, dan lain-lain. Jadi MK ngecek juga enak gitu. Ada visualnya, ada tulisannya, angkanya semua jelas. Kalau bahkan nggak cukup, ada 3D deduction namanya. Jadi secara visual tuh kelihatan, gridnya di mana, ngurangin di mana, itu semua kelihatan. Bayangkan kita mau kasih data seperti ini dari hitungan Excel kita gitu. Kebayang aja enggak gitu ya. Nah, apalagi kita mau liatin secara visual ya. Kita kan orang engineering ya. Jadi istilahnya visual atau gambar itu menyampaikan ribuan bahasa gitu ya. Jadi lebih berharga. Nah, tentunya dari software BIM 5D ini bisa tetap ngeluarin report ya. Jadi kayak gini, misalnya breakdown quantity-nya ya. Jadi basement wall di koordinat berapa, volumenya berapa, rumusnya panjang kali tinggi kali tebal, kurangi mungkin kolom jadi berapa kubik, semua kita bisa tahu. Kemudian juga dalam format tabel bisa dikeluarin ke Excel juga. Jadi ingat yang minta dari peraturan itu adalah bahwasanya hasil hitungan kita itu keluaran dari BIM 5D. Ya, jadi kita tetap bisa ngeluarin angkanya ini ke Excel juga, tapi langsung dalam ini volumenya segini, formatnya segini. Nah, di sini adalah bentuknya ya. Jadi nanti kalau diekstrak tuh jadinya seperti ini ya formatnya. Nah, kita bisa lihat juga dari sisi MK atau owner, ngecek itu jadi lebih gampang. Kenapa? Karena formatnya itu sudah terstandar gitu. Kita ngecek proyek 1, terus besok pindah proyek sebelah, besok pindah proyek sebelah lagi. Kalau semua pakai BIM Cubicos misalnya, ya semua cara hitungnya formatnya itu semua ya kurang lebih sama. Kita nggak perlu cek satu-satu, ini kali ke sini nggak, ini kali ke sini nggak, ini skala ngali nggak, kayak gitu. Ya, jadi lebih mudah karena semua orang pakai, jadi terstandar gitu. Nah, tentunya untuk dari sisi pengecekan MK ataupun owner juga ada fitur-fitur untuk namanya reverse check model. Nah, misalnya kayak gini, TB1 itu volumenya 52,22. Nah, ini kita bisa klik reverse, terus kita tahu, ternyata yang dihitung untuk 52,22 itu datangnya dari yang warna biru ini nih. Masing-masing dengan volumenya masing-masing, kita bisa klik satu-satu, kemudian nanti kita bisa cek untuk rumusnya seperti ini. Nah, jadi karena kita pakai software, bukan berarti ini softwarenya black box ya. Jadi kita tetap ini sebagai istilahnya kalkulator. Jadi kita bikin modelnya, apa yang kita lihat, itu yang kita dapatkan volumenya. Ya, jadi dari sisi MK juga sebenarnya lebih gampang ngeceknya karena bisa di breakdown sampai perintilan kecilnya. Nah, kalau kita bayangkan misalnya saya hitung TB1 ini saya jumlah-jumlahin di Excel gitu. Terus suatu saat ditanya, itu dari mana datangnya? Ya, saya harus buka PDF atau CAD saya lagi gitu kemarin. Yang ini saya ukur di sini, yang ini saya ukur di sini. Itu juga kalau masih nyimpen. Kalau nggak nyimpen ya saya ukur lagi. Belum tentu angkanya sama. Gitu ya. Jadi kalau di sini satu platform bisa masukin gambar, bisa bikin model, bisa keluarin volume, bisa dicek lagi volumenya berapa, rumusnya apa, pengurangan otomatis, dan rulesnya bisa diganti-ganti. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat itu untuk TAS. Gimana kalau mau hitung tulangan? Nah, ini model yang tadi kita udah hitung di TAS, kita bisa masukin ke TRB untuk hitung tulangannya. Nah, di dalam TRB kita juga sudah integrasikan SNI. Jadi, untuk SNI bangunan gedung yang di dalamnya mengatur tentang detailing, kemudian panjang pengangkuran minimum, panjang penyaluran, itu semua sudah dimasukin ke sini. Udah ada detailnya semua. Nah, kita bayangkan kalau misalnya kita punya proyek beda-beda, mungkin pakai standar detail perencana. Nah, di sini semua bisa diganti. Jadi teks yang warna hijau ini semua bisa diklik, bisa diganti angkanya semua. Nah, begitu kita ganti, semua tulangan itu volumenya udah berubah. Dan untuk masukin tulangan di sini itu gampang. Jadi tinggal ketik aja, misalnya saya mau D13 jarak 100. Softwarenya ini cukup pintar untuk menebak
bukan menebak ya, untuk menghitung gimana cara susunnya dan breakdown volumenya. Nah, kita bayangkan ngitung tulangan itu kan lumayan challenging ya sebenarnya pakai Excel sekalipun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk detailing itu semua sudah terjadi otomatis. Jadi kalau di modelnya kolom bawahnya ketemu file cap, software TRB itu udah tahu, oh, saya harus kasih pengangkuran sepanjang ini, tekuknya sepanjang sekian. Ada balok nembus ke kolom, oh saya udah tahu di sana di dalamnya sengkangnya nggak ada, sengkangnya dari kolom gitu. Terus misalnya overlap, konsultan minta di overlap balok ada rapatan sengkang, itu bisa otomatis. Jadi yang kita perlu masukkan di sini hanya dimensinya saja. Jadi mau pakai tulangan berapa nih? Nah, detailingnya itu langsung di settle oleh software TRB-nya, termasuk sampai overlap-overlapnya. Kita bisa bayangkan seberapa banyak detailing tulangan yang harus kita masukin di Excel. Kita baru bicara yang balok masuk ke kolom, belum kita bicara balok yang masuk ke balok yang masuk ke dinding. Dari balok aja ada 3 metode. Nah, itu akan sangat kompleks kalau kita pakai Excel. Ya mungkin jadinya kita menghitung itu tidak sesuai yang dikerjakan di lapangan jadinya. Bisa jadi karena kita masih estimasi, karena susah dihitungnya. Nah, kalau di sini semua breakdownnya itu ada, rumusnya gimana, bentuknya, panjangnya itu semua kelihatan. Jadi MK mau ngecek itu juga lebih gampang, dari 3D kelihatan, dari rumus kelihatan, semuanya terlihat. Bahkan bisa dilihat sampai sampingnya kayak gini. Ini cuma dibuat dari gambar 2D itu juga bisa. Ini kita nggak gambar sendiri, ini output dari softwarenya. Jadi pas kita bilang misalnya tulangan balok 6D19 di tumpuan, 4D19 di lapangan, itu softwarenya otomatis ngebagi. Kita bisa lihat overlap di sini udah otomatis. Jadi kita bisa lebih percaya tidak ada detailing yang terlewatkan. Kalau di Excel kan kadang mungkin kita suka terlewat ya. Nah, terus ini untuk hasilnya dalam kilogramnya kita bisa bagi per breakdownnya ya, sampai breakdownnya per tipe entity-nya, per zona, per lantai, per BJTD berapa, kemudian per diameter, itu semua bisa kita keluarkan. Nah, kita juga bisa keluarin langsung reportnya seperti ini. Oh, potongannya seperti ini, panjangnya, jumlahnya semua kelihatan, dan juga bisa dikeluarkan ke Excel. Semua hanya dari input text. Jadi sedikit yang kita masukin, tapi banyak yang kita keluarin gitu ya. Bahkan sampai untuk cutting list kayak susunan cutting, kemudian waste atau jumlah batang, itu juga bisa terhitung di dalam software-nya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya penggunaan TRB ini harusnya memudahkan baik dari kontraktor maupun dari MK sebagai pengecek ya. Karena kontraktor itu untuk mengecek apalagi tulangan pasti lebih mudah secara visual dibandingkan ngecek cuma dari rumus saja gitu ya. Bapak Ibu di sini pasti pengalamannya juga udah banyak. Ngecek rumus itu kan, rumus Excel tuh panjangnya minta ampun ya kalau untuk tulangan. Nah, kalau di sini semua pakai visual, ada breakdown detail, ngecek juga jadi gampang. Kembali lagi, apa yang kita lihat itu yang kita hitung. Ya. Nah, lalu model ini juga bisa diteruskan. Jadi nggak hanya selesai dari untuk ngitung volume saja, tapi kalau kita misalnya contoh di sebelah kanan ini, kita mau ngecor zona 1, zona 3, zona 2, areanya ini, berapa volume yang saya mau cor. Nah, kalau kita pakai Excel kan berarti ini kita hitung ulang nih zona 2-nya. Kita ulang satu-satu, hitung lagi zona 1, kita ulang lagi satu-satu. Nah, padahal hitungannya sebenarnya sama aja dengan yang sebelumnya, cuma dibagi aja gitu ya. Nah, di dalam software TAS kita juga bisa melakukan pembagian. Jadi kita langsung tahu, oh saya mau ngecor di sini berapa volumenya, kotakin aja, tarik angkanya berapa, langsung dapat. Kalau mau ngitung zona cor mungkin kita dari pagi sampai sore gitu ya. Kalau di sini mungkin 5 menit sudah selesai. Dan juga pembagian ini tidak hanya untuk misalnya zona konstruksi, tapi bisa juga kita kotakin, oh ini untuk klaim bulan Januari, ini untuk klaim bulan Februari, ini untuk klaim bulan Maret, tanpa ada overlap dan tanpa kita ngitung ulang. Itu poin pentingnya, kita tidak ngitung ulang karena kita pakai model yang sama. Nah, ini yang akan mempercepat pekerjaan kita ya. Bisa juga visualnya kayak gini. Jadi kalau dari MK atau owner mau ngecek aja jadi lebih gampang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang MK gitu
mau terima hitungan dari kontraktor, kemudian mau lihat visualnya, mungkin mau dimasukin ke PowerPoint buat presentasi ke owner gitu ya, biar ada nilai plus. Nah, ini bisa jauh membantu ya. Owner kalau lihat bentuk kayak gini juga pasti lebih gampang ya, langsung kebayang, oh iya ya memang kayak gini, oh iya. Ya, jadi itu juga plus point. Kalau pakai Excel kita ngebayanginnya aja nggak bisa. Gimana bikin rumus kayak gini? Kita juga nggak tahu caranya seperti apa ya. Nah, tentunya volumenya juga bisa dikeluarin ya, bisa dibagi-bagi per zona, per lantai, per tipe. Nah, kita langsung tahu zona A, oh ternyata zona A itu 171, zona B itu 286, dan seterusnya. Ya, jadi ini langsung otomatis, kita nggak ngitung ulang, kita cuma bagi aja zonanya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini contohnya untuk tulangan juga bisa ya, bisa kita kotak-kotakin, kita keluarin zonanya seperti apa. Nah, ini bahkan kita bisa bagi, zona ini mau ngecor, zona ini cuman bekising aja. Nah, itu juga kita bisa tentukan. Nah, di sini kita bisa pilih, oh yang ini, zona ini cuman untuk bekising, zona yang bawah untuk kolomnya, untuk corannya. Itu juga bisa dibedain. Ya, jadi dari MK juga pengecekannya jauh lebih mudah karena visual dan sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, tentunya kalau misalnya ada perubahan-perubahan, misalnya katakanlah kita terima gambar dari tender, terus konstruksi itu berubah-berubah, model ini semua bisa diedit lagi. Jadi kalau misalnya misalnya file cap-nya, layout-nya berubah, ya kita tinggal ubah aja file cap-nya, langsung ketahuan semua. Nah, untuk yang kontraknya mungkin bentuk-bentuk lamsam, perlu tahu, karena perlu tahu itu perlu di VO atau enggak, nah itu juga bisa langsung dihitung. Sebelum sesudahnya itu berapa masing-masing. Dan sebagai tambahan, karena dia modelnya 3D, kalau misalnya kita ubah file cap, volume balok itu kan pasti berubah ya. Nah, jadi dia karena ada korelasi 3D spasialnya, dia tahu, oh kita ubah satu tuh kena ke yang lain-lain gitu sebenarnya. Nah, jangan-jangan plus minusnya itu lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya ada. Kembali, ini semua fitur ini dalam satu platform ya Bapak Ibu, satu file yang sama semuanya. Nah, ini contohnya, ini before afternya ya. Jadi misalnya kayak dindingnya berkurang berapa. Nah, karena dindingnya berkurang, otomatis catnya juga berkurang. Itu semua kelihatan. Jadi kita ngilangin satu dinding aja itu kena ke semuanya gitu. Kalau pakai Excel kita mungkin hapus satu dinding, kita harus cari sel lain yang tentang cat, harus cari yang lain tentang yang tester aci, kita kurangin satu-satu gitu. Nah, kalau di sini dia cukup pintar ya untuk ngilangin satu, yang lain yang related itu kena semua. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya secara kesimpulan perbandingan untuk penggunaan software BIM itu sebenarnya memberikan plus point yang jauh lebih banyak dibandingkan kita pakai Excel ya. Mungkin kita terjebak di comfort zone ya, makanya kita pakai Excel terus. Nah, padahal kalau kita lihat sebenarnya software BIM ini memberikan plus point yang jauh lebih banyak. Bikin kita mungkin pekerjaannya lebih singkat, bikin MK ngeceknya lebih gampang, angka kita lebih benar. Jadi kita tidak repot untuk mengurus misalnya klasifikasinya lama, hitungannya salah, berubah-berubah. Nah, nggak seperti itu. Ya, jadi contohnya, dan juga kita bisa lihat bahwa ini semua dalam satu platform. Yang tadinya Excel, kalau ditanya ini ukurnya dari mana, saya harus cari lagi gambarnya. Tapi kalau di model, oh itu Pak, langsung kelihatan kok bentuknya 3D. Kalau mau bandingin aja sama lapangan, langsung diukur. Gitu. Jadi semuanya dalam satu platform, dan kita bisa lihat secara jelas. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai compliance terhadap peraturan, penggunaan Kubikos itu udah pasti comply. Karena hasilnya memang adalah hasil volume. Kalau pakai Excel, bisa comply, bisa enggak. Tergantung Excel-nya itu keluar dari mana. Kalau Excel-nya keluar dari software BIM, kita bisa bilang itu comply. Kalau keluar dari misalnya hitungan biasa, ya berarti kan itu tidak compliant gitu. Ya cukup disayangkan kalau misalnya di awal proyek, di tender disyaratkan, tapi pas dieksekusi ternyata aspek itu dihilangkan. Nah, itu kan cukup disayangkan gitu ya, padahal itu sudah bagus di awal disiapkan seperti itu supaya volumenya benar gitu ya.
Nah, lalu sekarang kita mau coba bahas, jadi untuk owner itu kalau mau ngecek atau MK mau ngecek tuh apa aja yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu tentu gambarnya udah yang terakhir belum. Nah, karena ini platformnya sama, maka gambarnya langsung kelihatan nih, di kopnya bisa langsung dibaca. Yang kedua adalah settingannya. Jadi karena modelnya ini 3D ya, jadi lantainya itu udah sama belum sama potongannya. Tingginya udah sama belum. Kemudian mutu beton, mutu baja tulangan itu udah sama belum. Nah, lalu kita bisa cek juga. Nah, ini yang penting untuk tulangan. LD-nya udah sama belum, LDH-nya udah sama belum, overlap-nya sudah sama belum panjangnya. Nah, sama itu kemana samanya? Nah, samanya ini adalah ke angka yang disepakati. Ya, jadi memang kita punya SNI sebagai guidelines, tapi dari standar detail perencana biasanya juga ada ngasih angka yang lain. Nah, mungkin dari MK pengawas juga sama kontraktor, apakah ada perjanjian di lapangan, kesepakatan bersama, misalnya sama-sama oke, 40D oke, 50D oke, ya bebas, yang penting semua pihak sama. Nah, namun basis perhitungannya kan harus sama gitu ya. Jadi kalau kita ngomong LDH, ya itu udah pasti angkanya segini. Nah, ini harus diubah dulu. Karena ini juga mempengaruhi ke volumenya. Ya, jadi ini aspek-aspek yang harus dicek dari MK atau owner kalau misalnya ketemu, katakanlah, perhitungan volume yang berbasis 5P dari cubic cost. Satu gambarnya, dua tinggi lantainya, tiga mutu-mutunya, empat adalah untuk panjang standarnya. Ya, kalau kontraktornya udah pakai cubic cost, atau mungkin di sini MK-MK beberapa juga udah ada yang pakai ya, mungkin di tim pusat. Nah, mungkin pas diskusi bisa langsung minta aja, coba liatin ini, coba liatin itu. Jadi langsung diskusi di tempat. Jadi lebih gampang gitu ya. Kalau ternyata salah, kayak ini kan 35D. Ternyata harusnya 40, ya tinggal ganti aja. Klik di sini, ganti 40, calculate, dapat lagi semua tulangannya. Nah, tentunya kita juga harus cek kayak detailing-detailingnya ya, kayak panjang tumpuannya udah L/4 belum, panjang sengkangnya berapa, round up-nya udah benar belum, dan lain-lain. Lalu yang penting juga adalah inputnya ya, karena ini istilahnya kalkulator, garbage in, garbage out. Jadi kalau misalnya kita mau masukin tulangan, misalnya B2 9D25 katanya di sini. Nah, cek dulu di gambarnya, bener nggak 9D25? Oh, ternyata bener, ya udah kita udah percaya hasilnya. Tapi kalau ternyata ini 9D25 harusnya 10D25, ya berarti ini harus diganti dulu, hitung lagi. Ya, ini juga perlu dicek, yaitu untuk inputnya. Nah, berikutnya ini adalah 3D-nya. Biasanya kita juga 3D-in dari MK atau owner. 3D-in, coba lihat satu. Cuman buat ngecek, oh oke, ini ada overlap-nya yang kuning-kuning. Lalu bisa dilihat tumpuan lebih rapat daripada lapangan, dan lain-lain. Ini contohnya untuk pelat. Oh oke, pelat udah dihitung. Overlap-nya sudah masuk ya, yang kuning-kuning ini. Kemudian tulangan sejajar dengan balok ini sudah tidak terhitung karena ada baloknya, dan lain-lain. Ini voidnya udah kepotong, udah ditekuk di ujung-ujung. Nah, ini adalah cara pengecekannya. Jadi dari software TRB itu apa yang kita lihat, itu apa yang kita hitung gitu ya. Jadi lebih gampang untuk pengecekannya. Kita nggak, kalau Bapak Ibu lihat dari tadi, nggak ada rumus-rumus kayak sama dengan ini, kali ini, kali ini, kali sel ini, kali sel itu, nggak ada ya. Jadi lebih gampang ngeceknya. Ini bisa juga dari samping gitu ya. Oh oke. Di sini udah ada overlap ya, ini untuk tulangan atas, ini untuk tulangan bawah, ini untuk sidebarnya, tekuknya oke, tekuknya udah ada. Terus ini overlapnya oke, overlapnya udah ada. Terus kita lihat oke, udah di luar lapangan, udah di luar tumpuan ya. Panjangnya oke, panjangnya udah sama, udah cocok. Ya udah oke, kita udah approve untuk angkanya. Ya jadi ini pengecekannya jauh lebih mudah dan cepat gitu ya dibanding lihat rumus. Nah ini untuk kolom gitu ya, oke. Tiap lantai ada overlap, panjangnya udah sesuai. Di sini ada starter bar, oke, udah kecek. Oke, ini inputnya sudah sama, bentuknya sama. Nah, oke, udah approve. Nah, kalau untuk TAS sendiri juga sama. Cek gambarnya udah yang terakhir belum. Kemudian tinggi lantainya sama nggak. Terus mutu betonnya sama atau tidak. Kemudian rumusnya kayak catnya dihitungnya sampai mana? Sampai plafon, 2 cm di atas plafon, 20 mili di atas plafon gitu ya. Semua dicek di bagian measurement setting.
Nah, kemudian pengurangannya, kalau balok ketemu pelat misalnya siapa yang menang di measurement rules di dalam TAS itu bisa dicek. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang mungkin bisa menjadi guidelines Bapak Ibu MK atau owner untuk melakukan pengecekan ketika verifikasi volume ya. Ini nanti materinya ini sudah dikirimkan juga ke email Bapak Ibu ya, dan nanti akan diupload juga di platform Glodon sama Klinik BIM ya. Nah, ini contohnya, nah ini deduction-nya, oh ini file cap, ini bookkeeping-nya, oh ini udah dikurang-kurangin. Nah, ini juga bikin kita lebih gampang ngeceknya. Di bawah kita lihat rumusnya, oh rumusnya udah benar, iya sesuai. Volume itu length kali width kali height. Homok itu luas sisinya dikurangi sama yang terkait gitu. Nah, itu semua juga sudah sesuai. Kalau misalnya, oh ternyata ini nggak boleh nih deduct BIM. Ya tinggal ganti aja, measurement rules, ganti. Udah selesai. Nggak perlu dibawa pulang, dicek lagi rumusnya satu-satu, diubah satu-satu, nggak perlu. Langsung ganti aja di dalam softwarenya. Nah, ini contohnya pengurangan terhadap pintu. Nah, ini dilihat, oh oke, atasnya baloknya udah terkurang, dindingnya udah dikurangi, bukan pintu, bukan jendela. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini kan Bapak Ibu juga lihat pasti lebih gampang ngeceknya ya. Mungkin saya kasih lihat gambar ini aja, Bapak Ibu udah paham, oh ya ini dikurangin, oh ya ini udah bolong nih, ya, gitu. Kalau dikasih rumus Excel, mungkin kita lihat dulu ini selnya apa ya, ini selnya apa ya, gitu. Nah, itu tadi adalah untuk cara-caranya ya. Jadi, apa guidelines-nya yang bisa Bapak Ibu dari owner atau konsultan pakai, atau dari MK pakai untuk melakukan pengecekan terhadap volumenya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kembali lagi ya, sebenarnya banyak sekali plus point yang bisa kita dapat gitu. Jadi nggak cuman kontraktor yang gampang, tapi MK owner juga sebenarnya justru di sini yang paling dimudahkan untuk pengecekannya. Dibandingkan harus ngecek Excel satu-satu gitu ya. Memang diakui harus ada peningkatan kapasitas ya, makanya ada Klinik BIM, dari kami juga ada support teknis. Kita coba bangun supaya SDM-nya itu juga ikut naik gitu semuanya ya. Nah, ini adalah salah satu cara-caranya. Nah, kita masuk ke hands-on, jadi nggak cukup ya kalau mungkin kita cuma lihat-lihat aja di sini. Kita sudah berikan Bapak Ibu lisensi untuk akses ke software TAS dan TRB ya di email masing-masing. Mungkin ada beberapa yang udah baca di emailnya, ada beberapa yang mungkin belum, nggak apa-apa. Lisensinya itu masih berlaku ya untuk 7 hari ke depan. Jadi besok-besok masih boleh dicek lagi, lihat lagi seminar ini, nanti recordingnya dilihat, dicoba-coba sendiri masih boleh. Coba testing juga boleh gitu ya. Yang udah nyiapin, udah install, udah download materi, udah buka softwarenya, mau nyoba-nyoba sendiri, klik sana klik sini boleh, silakan ya. Nah, ini saya akan buka ke softwarenya, tapi sebelum itu kita coba bahas dulu apa yang kita mau cek ya. Di sini saya mau kasih gambaran ke Bapak Ibu biar Bapak Ibu juga first hand experience langsung gitu ya, apalagi Bapak Ibu MK atau owner bisa langsung nyoba sendiri gitu. Nah, kita mau coba untuk membahas beberapa pertanyaan ini. Jadi volume balok itu berapa? Volume rumusnya itu seperti apa? Kalau pelat ketemu balok siapa yang menang? Kalau pelat ketemu balok terus dibalik keadaannya berapa volumenya? Nah, kita mau coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Terus bookkeeping-nya itu hitungnya gimana? Nanti di TRB kita mau hitung juga berapa volume total lantai 2 misalnya, terus dasar perhitungannya seperti apa, dan lain-lain. Nah, kita coba buka software TAS-nya ya. Di sini saya buka software TAS ya. Bapak Ibu yang udah buka juga boleh ikut juga. Kalau masih terkendala, nggak apa-apa, nanti bisa coba disiapkan. Besok-besok masih bisa coba ya, itu 7 hari ke depan masih nyala. Nah, kita coba lihat software TAS-nya ya. Bapak Ibu boleh coba buka software TAS-nya. Kemudian Bapak Ibu boleh coba open file yang saya kasih ya, yang kami kirimkan. Di dalam PPT, di dalam filenya itu ada folder namanya TAS file ya. TAS file itu ada 2, ada workshop Monev yang warna hijau, sama folder workshop Monev strip TAS. Bapak Ibu bisa buka yang ini, yang warna hijau ya. Ini tinggal di double klik workshop Monev, nanti muncul gambar seperti ini di loading di softwarenya. Nah, ini adalah tampilan awal softwarenya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan di Q&A atau di chat ya, nanti
ada rekan-rekan yang bisa membantu. Ya, untuk materi dan lain-lain dikirim ke email yang Bapak Ibu daftarkan di awal ya. Kalau belum ada, nanti di akhir juga akan ada link menuju email tersebut ya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dibuka seperti ini, nah kita bisa coba cek untuk gimana sih cara ngecek volume di sini gitu. Nah, yang pertama yang kita perlu lihat ini software TAS di kiri atas. Ini ada lantai yang kita mau cek. Ya. Misalnya di sini lantai 2 gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa klik nih lantainya. Bisa klik, model ini itu ada dari basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Bapak Ibu bisa mungkin klik lantai 2 ya, ini lantai 2. Nah, ini modelnya kayak gini. Bapak Ibu lihat yang warna abu-abu itu pelat, yang warna hijau itu balok, yang warna ungu itu adalah kolomnya. Terus yang kotak-kotak hitam itu adalah void slab ya. Jadi untuk shaft atau mungkin untuk tangga gitu ya. Terus yang putih ini adalah dinding ya. Jadi ini adalah shear wall gitu. Shear wall ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mau lihat 3D-nya ya, biar seru dulu ya. Lihat dulu 3D-nya. Nah, cara lihat 3D-nya itu bisa klik tombol ini, bola dunia yang di kanan atas ini. Nih, bola dunia ini dipakai buat munculin 3D-nya. Caranya diklik aja, terus putar dari luar kayak gini, klik di luarnya digeser, diputar, klik dari dalam diputar. Nah, kelihatan 3D-nya. Nah, ini 3D-nya kayak gini ya. Nah, kalau mau sharing di sosial media ya, upload IG gitu biar agak keren dikit. Nah, ini fotonya di sini. Ya, kalau dari 2D gini jangan difoto ya, nggak kurang keren gitu nanti. Di 3D-in dulu ya, walaupun nggak bikin sendiri, nggak apa-apa, foto aja dulu. Yang penting konten ya. Nah, ini adalah bentuk 3D-nya. Jadi, apa yang kita lihat pasti volumenya segitu ya. Tinggi kolom segini, ya pasti nanti volumenya dihitungnya segini. Balok panjangnya segini, pasti dihitungnya segini. Plat segini, pasti dihitungnya segini. Nah, kita coba hitung volumenya untuk lantai 2 ya. Jadi untuk lantai 2 di sini. Nah, kita coba cek volumenya, kita klik menu quantity. Di atasnya ada menunya banyak ya di atas. Kita bisa klik menu quantity. Nah, kita klik di quantity ya. Di atas itu ada tombol menu quantity ya. Tombol menu quantity. Nah, terus kita bisa coba hitung model ini ya. Kita coba hitungnya pakai ini, calculate. Coba aja klik ini, tombol sigma ini, sigma calculate. Coba aja diklik. Terus ini lantai 2 aja, nggak apa-apa, klik OK. Jadi kita hitung modelnya ini, langsung minta softwarenya hitung, ini cepet kok. Dihitung-hitung aja dulu, ya mungkin 1-2 detik gitu ya. Nah, 5 detik, oke. Ya, tadi ini kita calculate ya, ini save, saya pilih no. Kita calculate. Nah, sekarang coba kita mau jawab pertanyaan ini ya. Berapa volume balok lantai 2 secara keseluruhan? Satu, kita udah di lantai 2. Nah, kita mau cek volume baloknya sekarang. Nah, volumenya bisa keluar di sini nih. View quantity by category. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini. View quantity by category. Terus centang lantai berapa yang mau dilihat. Kalau mau lihat semua boleh. Centang aja semuanya, boleh. Kita lihat semua volumenya dari lantai basement sampai lantai 3 boleh.
Klik OK, nanti keluar tabel kayak gini. Nah, ini yang dimaksud dengan output beam 5D tadi ya. Jadi dari model kita ekstrak kuantitinya berapa. Jadi kita nggak ngukur ya, kita nggak input satu-satu angka volumenya, tapi yang kita buat adalah 3D-nya. Kita masukin 3D, terus keluar volumenya berapa dari bentuknya. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri, ini ada tombol-tombol entity-nya ya, di sini. Jadi ada ini untuk kolom, ini untuk wall, ini untuk curtain wall, ini untuk door, dan lain-lain. Bapak Ibu mau klik-klik boleh, ini bisa diklik-klik ya. Nah, nanti volume kanannya itu berubah-berubah, tergantung kita milih apa. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menjawab pertanyaan ini, berapa volume balok lantai 2? Maka kita pilih balok di sini. Ini kan beam ya. Kita klik beam. Nah, terus kita lihat, oke, saya udah masuk ke beam, ada basement, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, semuanya udah ada breakdown-nya. Ini lihat lantai 1 ada B1, B2, B3, balok kanopi, G1 sampai G4. Masing-masing volumenya udah kelihatan. Bapak Ibu lihat ini ada kolom volume meter kubik. Nah, ini adalah volumenya ya. Klik beam di sini, terus lihat volumenya. Area formwork itu kanannya, jadi berkisingnya berapa itu ada di kanan. Bapak Ibu lihat di sini kita nggak nulis rumus sama sekali ya, karena di dalam softwarenya itu sudah ada rumus-rumusnya. Jadi ini otomatis semuanya. Tapi ini bukan black box, bisa dicek ya. Nanti kita akan coba cek. Nah, kalau misalnya kita lihat yang lantai 2 nih, kita mau jawab pertanyaan tadi, berapa volume balok lantai 2-nya? Kita bisa klik ini. Di bawah ini ada show subtotal. Ini bisa kita klik show subtotal di bawah ini ya. Nah, jadi dari show subtotal ini kita langsung tahu beam lantai 2. Nah, coba berapa volumenya totalnya lantai 2 untuk beam. Kalau ada yang buka, mungkin boleh coba chat di kolom chat ya. Kalau cuma merhati juga nggak apa-apa. Nah, kalau dari sini aja, dari tabel ini, berapa volume yang kita bisa hasilkan. Nah, kalau kita lihat lantai 2 itu volume totalnya adalah 90 meter kubik ya. 90 meter kubik. Ya, jadi total dari volumenya adalah 90,032 meter kubik. Ya, ini adalah berdasarkan model kita. Nah, lalu kalau misalnya kita kemudian misalnya Bapak Ibu mungkin dari MK atau kontraktornya ditanya, ini datangnya dari mana ya? 90,032 meter kubik untuk lantai 2 ini datangnya dari mana ya? Nah, ini bisa kita cek balik. Namanya itu reverse check model. Jadi caranya itu gampang. Bapak Ibu klik aja angka yang Bapak Ibu mau cek. Misalnya ini saya mau cek. Ini saya klik ya. Ini saya klik. Terus di kanan bawah itu ada reverse check model ya. Kita mau tahu nih, ini datang dari mana? Ini kan volume nih, 90,032 kubik ini kan volume. Mungkin kalau Bapak Ibu yang udah pengguna Kubikos tahu ini datangnya dari mana. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum pernah pegang Kubikos, mungkin ini sekedar angka aja gitu, masih nggak kebayang sama sekali dari mana. Nah, kita bisa ingat volume balok di lantai 2 itu kan sebenarnya harus dihitung dari volume balok satu-satunya, terus ditambahin semuanya ya. Nah, kita mau pastiin itu dulu. Ini udah ngitung semua balok di lantai 2 belum? Ya, sebenarnya ini pasti udah, cuman kita mau make sure aja gitu ya. Kita klik ini, terus di kanan bawah klik reverse check model. Kita klik reverse check model. Nah, dari sini reverse check model kita coba lihat. Yang warna biru ini adalah yang dihitung untuk 90,032 tadi.
Nah, di sini tidak ada yang terhide, ya, tidak ada yang disembunyikan, ya, tidak ada dusta, ya. Nah, di bawah itu ada tulisan hidden entity. Kalau mau lebih ini ya, nol kan, nggak ada yang di-hide. Jadi kita bisa confirm bahwa semua angka 90,032 tadi itu sudah keluar dari semua balok yang ada di lantai 2 ini. Nah, ini masing-masing bisa Bapak Ibu klik, ya. Jadi di panel ini bisa digeser ke samping. Cara gesernya ini diklik aja tulisannya ini. Di text model, ini klik tulisannya, geser ke kiri. Nah, ini kalau diklik satu-satu, Bapak Ibu bisa lihat masing-masing barangnya yang mana, volumenya berapa. Nah, kalau kita coba klik, nah kayak gini, nah kita bisa lihat, oh oke, ini 5,222 gitu. Untuk balok yang ini, untuk yang ini 5223. Nah, terus rumusnya dari mana? Itu bisa klik ini, di atas ada view expression. Jadi tadi view quantity by kategori untuk lihat rumusnya, view expression untuk lihat view quantity by kategori untuk lihat total, view expression untuk lihat rumus. Coba klik ini, satu, pilih aja ini angkanya mau lihat yang mana gitu. Nah, ini kita langsung dapat nih volumenya berapa, ya. Kalau di Revit mau lihat kayak gini, ya kita pilih dulu, lihat BIM propertinya gitu ya. Mau lihat volume total, bikin dulu schedule-nya. Belum kita ngomong bekising, bekisingnya gimana ngitungnya. Terus bekisingnya mau kurangin plat gimana caranya. Nah, kalau di sini semua otomatis. Kita coba cek ya. Bapak Ibu yang nggak buka software juga nggak apa-apa. Lihat dari sini juga langsung kelihatan. Ini simulasinya Bapak Ibu MK-nya, ownernya saya yang ngitung, Bapak Ibu nanya saya gitu. Ya, ini ngitungnya gimana gitu. Nah, ini pas saya view quantity by category, coba lihat volume baloknya. Gimana cara hitung volume balok? Nggak usah software dulu, cara ngitung balok kan panjang kali lebar kali tinggi ya volumenya. Nah, di sini otomatis, coba lihat. Volume ini adalah 0,4 width, lebarnya 0,4, kali 0,6 height, tingginya 0,6, dikali dengan panjang dari center line-nya. Jadi panjangnya 29,6, ada deduction terhadap kolom. Ya, jadi kalau dilihat kayak gini ya, karena ini nabrak ke kolom-kolom ya, jadi makanya ada pengurangannya. Nah, terus dia ada pengurangan terhadap slab. Jadi kalau kita lihat volume ini dikurangin sama plat. Jadi di atasnya ini ada plat. Kalau saya pencet S, keluar platnya. Gitu ya, cara kerjanya sama kayak AutoCAD ya, scroll ke atas zoom in, scroll ke bawah zoom out, klik roda mouse di tengah, ini bisa putar-putar, bisa geser-geser. Kalau saya pencet S, kelihatan slabnya, jadi kita bisa lihat, oh volumenya udah dikurangin sama slabnya, maka datanglah 5,222 ini. Nah, terus bekisingnya gimana? Nah, ini ada area formwork, bekisingnya gimana cara ngitungnya? Yang pertama 17,880 original area dari formwork itu bekising untuk sisi kiri, ditambah 17,640 original area formwork untuk sisi kanan, ditambah 11,840 original formwork untuk sisi bawah. Tapi dikurangi dengan kolom, karena di sini kan ada kolom-kolom ya, jadi dikurangin. Dan dikurangin oleh plat, jadi atasnya itu juga dikurangin sama plat. Ya, nah kalau di Revit, saya kurang tahu, mungkin kalau ada yang di sini Revitnya mahir gitu, mungkin ini saya kurang tahu ini bisa dibuat sampai seperti ini atau tidak. Tapi yang jelas kita kalau di Revit harus bikin lagi rumusnya. Kalau di sini Bapak Ibu lihat, saya nggak bikin rumus apa-apa dari tadi. Di software Bapak Ibu juga itu nggak bikin rumus apa-apa dari tadi, karena ini udah default semuanya. Nah, kalau misalnya hitungan ini nggak puas, misalnya mau lihat secara 3D-nya itu benar nggak? Nah, ini bisa klik ini, 3D deduction.
3D deduction. Nah, oke. Oh, ternyata oke. Ini baloknya udah dikurang-kurang. Ini bisa klik 3D-nya. Nah, bisa diputar ke bawah. Oh ya, ini udah dikurang-kurangin nih sama atasnya, sama pelatnya ya. Nah, ini bisa kita close. Itu namanya 3D deduction ya di kanan bawah. Nah, jadi kita lihat tuh jelas gitu ngitungnya ya. Nah, ini saya tutup ya, reverse check model saya close. Yang di bawah ini panelnya di kanan atas saya close. Kita coba klik 2D. Nah, itu untuk ngeceknya. Nah, gimana kalau mau ngecek tentang progres gitu ya? Mau ngecek tentang progres, kita bisa coba cek di lantai 3. Ya, Bapak Ibu kalau mau bikin ini balik jadi 2D, caranya itu pencet tombol ini nih. Tombol 2D ini dipencet. Nah, baru coba kita naik ke lantai 3 ya. Lantai 3 itu ada di kiri atas ya. Di sini. Ini coba ke lantai 3. Ya, di sini klik lantai 3. Nah, kita lihat 3D-nya seperti ini. Nah, kotak-kotak kuning hijau ini apa? Ini adalah segmentasi ya. Segmentasinya berdasarkan gambar yang saya simulasikan di folder. Jadi kita lihat di sini ada balok dan pelat yang sudah dicor di lantai 3. Ada bekising yang baru dipasang di lantai 3. Jadi yang hijau ini udah dicor. Yang kanan ini belum dicor nih, yang kanan. Masih pasang bekising aja sama tulangan. Dia belum dicor lah istilahnya. Jadi ini progres minggu ini tuh sampai di sini. Saya mau ngitung progres minggu ini. Nah, misalnya kita sebagai MK atau owner mau ngecek berapa volumenya. Jadi nggak mau pakai persentase, maunya pakai backup volume gitu. Jadi oke, backup volumenya segini. Berapa volumenya? Nah, kita bisa coba cek pertama visualnya dulu. Ini kita bisa klik bola dunia lagi, kita buat jadi 3D kayak gini. Ya, klik bola dunia, bikin jadi 3D kayak gini. Terus di sebelah kiri kita lihat ada elemen namanya segmentasi atau SA, segmentation. Ini kita klik. Nah, lalu kita ke draw, kita klik ini, check segmentation. Di atas ada menu draw ya. Jadi klik segmentation-nya dulu di kiri, klik draw di atas, klik check segmentation. Nah, ini bisa dicentang nih. Oke, tanggal 26 Februari, cor balok plat lantai 3. Ini kita centang. Oh ya, ini balok sama platnya dihitungnya sampai di sini. Oke. Kita lihat, oh ya, berhentinya di sini. Oke. Nah, yang bawah 26 Februari 24 pasang bekising balok. Ini kita centang. Oh ya, oke, ini bekising sama baloknya nih. Jadi dari sini aja kita bisa lihat yang abu-abu ini berarti belum dihitung. Ya, ini ada di draw, check segmentation ya. Nah, ini saya close check segmentation-nya. Lalu kita coba lihat apa aja yang dihitung. Ini kan dikotakin. Terus ini kan ada kolom-kolomnya. Nah, ini kolom sama dindingnya kena hitung nggak? Tidak ya. Karena di dalam Kubikos, segmentasi itu bisa dibagi. Jadi Bapak Ibu kalau lihat nama yang panjang ini di elemen list di sebelah kiri ini, panel ini bisa digeser-geser. Nah, itu kelihatan cor balok plat lantai 3 beam in situ slab. Ini beam in situ slab gitu ya. Jadi yang dihitung cuma balok sama in situ slab. Terus rumusnya dari mana? Kita bisa ke quantity atau volumenya berapa. Kita bisa masuk ke quantity, view quantity by kategori. Nah, kita centang aja lantai 3 coba ya, centang lantai 3. Nah, terus misalnya kita klik beam di sebelah kiri, saya klik beam. Nah, ini untuk baloknya ya. Nah, saya mau lihat berapa volumenya. Nah, ini kita bisa klik yang namanya set classification and quantity di atas ya. Set classification quantity, lalu progress claim-nya dicentang nomor 3. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, ini kelihatan nih. Cor balok plat lantai 3, berapa nih volumenya? Lihat subtotalnya. Oke, 40,954 untuk yang warna hijau tadi. Jadi yang ini 40,9.
Nah, yang kuning, yang pasang bekising balok, coba Bapak Ibu lihat, volumenya 0 semua. Area bekisingnya itu ada angkanya. Jadi untuk tanggal 26 Februari, berapa yang kita klaim untuk balok, volumenya segini, untuk bekising, volumenya segini. Ini tidak ada double claim ya, ini nggak bisa double. Kalau saya mau gambar satu lagi, misalnya ini saya mau double di sini, mau saya kotakin. Nah itu nggak bisa, di kirinya nggak akan pernah bisa di double claim karena udah pernah diklaim di sebelah kiri, gitu ya. Jadi nggak bisa ada double claim. Dan ini tentunya sebenarnya adalah plus point untuk Bapak Ibu MK yang membutuhkan misalnya backup volume untuk misalnya progress. Jadi bisa dibuat sampai di sini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini cara progresnya cuma ngotakin, nggak ganti-ganti modelnya lagi ya. Jadi lebih sederhana. Ya, itu untuk TAS ya. Nggak apa-apa kalau misalnya ketinggalan atau belum bisa ngikutin, nanti tetap ada recordingnya, bisa dicoba sendiri. Lisensinya masih nyala sampai 7 hari ke depan ya. Yang penting Bapak Ibu tahu dulu bisa ngapain softwarenya, itu dulu aja ya. Jadi bisa ngitung dari model 3D berdasarkan gambar tadi, bisa hitung volume akhirnya, terus bisa dicek lagi datangnya dari mana, rumusnya kayak apa, pengurangan otomatis, sampai bisa dipotong-potong untuk progress claim. Ya, cara hitungnya sebenarnya sama kayak kita ngitung Excel, tapi ini udah otomatis semua. Nah, ini untuk yang TAS ya. Nah, kalau untuk tulangan gimana? Nah, ini saya buka TRB ya. Ini model yang sama, tapi ada tulangannya. Ya, sekarang ini saya buka software TRB yang warna biru ini ya. Di folder file TRB file, itu dalamnya ada workshop Monev ya, file ini. Nah, kita coba mau lihat volumenya lagi kayak tadi. Jadi kita ke quantity, view quantity by kategori, kita tentang semuanya. Nah, kita kelihatan nih, beam-nya berapa nih. Masing-masing untuk balok-baloknya. Kita bisa lihat, oh ternyata lantai 2 ada B1 sampai G4, BJTD sekian, diameternya 10 sampai 22, masing-masing beratnya sekian, lalu totalnya adalah sekian. Kalau kita mau lihat breakdown-nya, kita bisa kayak tadi, ganti lantainya ya, di kiri atas ke lantai 1, ganti ke lantai 2. Nah, kita lihat nih, nah, terus sekarang kita mau cek misalnya balok ini. Kan ceritanya kita nggak ngerti ya. Nah, ini tumpuan lapangannya berapa sih dipakainya, dihitungnya berapa. Nah, di dalam TRB ini ada namanya calculation rule. Jadi di project setting di atas, klik calculation rule. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini klik beam. Nah, bisa lihat nih. Jadi berapa panjang tulangan tumpuan atasnya? ln per 4 tambah 15 T. Nah, untuk sengkangnya berapa? Untuk sengkangnya adalah 50 dari kolom, 5 cm dulu, baru dibagi ke ln per 4. Kita coba cek ya, lantai 2. Ini saya coba hitung lantai 2 dulu, saya calculate. Ya, jangan khawatir, ini masih ada rekaman recordingnya nanti ya. Nah, nanti bisa dicoba-coba lagi. Nah, ini kita coba cek dulu volume untuk lantai 2, balok, misalnya balok itu cara hitungnya seperti apa. Jadi ceritanya Bapak Ibu mungkin dari MK atau dari owner tadi ya, atau kontraktor ditanyain itu datangnya dari mana gitu, atau mau tahu itu datangnya dari mana. Nah, kita coba lihat detail tulangannya. Kalau pakai Excel kan kita hitung satu-satu ya, itu manual. Nah, kalau di sini kita bisa coba hitung ya. Oke. Nah, saya coba pilih balok yang ini ya, yang vertikal ini. Nah, ini kan ada balok nih. Nah, ini saya klik select, saya coba pilih baloknya. Terus saya ke menu quantity, klik ini, rebar 3D. Nah, dari sini aja saya udah kelihatan nih, ini bisa saya putar kayak tadi. Nah, ini di dalam-dalamnya udah ada detail-detailnya, kemudian edit rebar. Nah, dari mana angka-angkanya datang? Oke, dari sini. Ini semua ada detailnya. Tapi yang paling gampang untuk melakukan cek itu adalah dari rebar layout. Jadi kalau saya klik ini rebar layout, terus saya pilih balok yang tadi.
Nah, ini ngeceknya udah gampang ya. Jadi ini baginya gimana? Kalau kita coba lihat di sini ya. Ini kita bisa centang ini display rebar name. Jadi ini untuk tulangan atas, ini untuk tulangan bawah ya. Kita coba lihat tulangan atas dulu. Nah, kenapa kayak gini? Tulangan atasnya itu 10D22. Jadi di sini kenapa dibagi jadi banyak? Karena 2 tambah 2 ini kan 4 tambah 6. Jadi 10. Nah, kita coba mau membuktikan ya, atau kita cek ini berapa sih panjangnya. Kalau tadi kita biasa ngitung kan ln per 4 kan. Nah, kita coba ya, saya coba hitung satu. Nah, ini panjang bentangnya kan 7000. Oke. Tapi kita mau ln-nya kan, jadi kita bersihin dulu. 7000 ini dibersihin sama 1225. Dikurangin. Terus di sini kita kurangin lagi 375. 5400. Jadi ini itu 5400. Ya, bentang bersih. Nah, ini kita bagi 4. 5400 kita bagi 4. Dapat 1350. Tapi kan tulangan ekstra ini kan sampai belakang sini kan, sampai kolomnya. Nah, ini kita tambahin. Tambahin 1225, tambahin 275. Nah, lalu ada tekukan 330 ya, tambahin 330. Nah, dapatlah 3180. Kok angkanya beda? Jangan lupa di sini ada selimut. Ya, jadi ini kita kurangin dulu sama selimutnya, di mana selimut itu 40 di sini. Maka dapat angkanya 3140. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat breakdown-nya, cara kerja software ini sama aja kayak pakai Excel gitu. Ya, kalau kita buka-buka rumusnya, ujung-ujungnya itu rumusnya sama, tapi ini jauh lebih gampang karena kita cuma kasih tahu, oh, tolong dong susunin 10D22, 4D22, 10D22, oke, langsung jadi. Ini output, kita nggak gambar satu-satu. Jadi saya bisa cek untuk di balok manapun. Di sini juga lap length-nya bisa saya centang, ini bisa keluar ya. Nah, ini bisa kita cek, oh oke, overlap-nya udah benar dan lain-lain. Ya, jadi kayak di sini aja kita ngecek langsung paham gitu ya cara ngitungnya gimana. Kalau pakai Excel mungkin kita harus cek rumusnya dulu, terus nggak bisa bayangin juga gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kelebihannya ya. Nah, misalnya, oh ini masih salah nih bawahnya belum ditekuk nih. Kalau kita lihat tulangan bawahnya ini kan nggak masuk, nggak tekuk. Salah nih, saya hitungnya salah. Terus minta diganti. Nah, kalau mau diganti, nggak perlu pulang dulu ubah satu-satu, nggak perlu. Langsung aja ke calculation rule ya, project setting, calculation rule, beam. Saya scroll ke bawah, oke Pak, saya ganti sekarang Pak. Nah, ini kita cari beam kolom ya. Double klik, saya ganti yang ini. Nah, ini tinggal dikasih tahu aja mau berapa ya. Saya mau masuk LDH, tekuk 15D ya. Nah, kita coba lihat berubah berapa ya, kita calculate. Nah, kita lihat lagi. Tadi kan nggak ditekuk ya bawahnya ya. Nah, sekarang langsung oke Pak, udah selesai. Udah ditekuk sekarang. Itu masuknya juga udah LDH. Nah, kayak gini. Angkanya dari mana? Ini angka SNI masih ya, saya belum ganti. Gitu. Jadi kalau mau kita ngecek gampang gitu ya. Kita juga bisa lihat di sini lap length-nya itu udah otomatis nih, overlap itu udah langsung otomatis, gak usah kasih rumus lagi. Dan ini juga udah pasti di luar dari tumpuan karena kita udah ada rumusnya. Nggak boleh sembarangan taruh overlap. Semua output ini hanya dari satu input sederhana, yaitu ketik di sini doang. Mengketik di sini aja. Nah, 10D22, 4D22, 10D22, udah selesai. Tadi itu outputnya semua ya. Kalau tahu saya software BIM yang bisa kayak gini baru TRB ya, yang bisa langsung ketik langsung keluar semua angka tadi sama 3D-nya. Ya, jadi sebenarnya dari sisi MK mau ngecek tuh gampang, jadi lebih gampang karena ada visualnya gitu. Dari sisi kontraktor ngitungnya jadi lebih cepat. Dari sisi MK atau owner juga hitungannya jadi lebih akurat gitu ya, karena apa yang kita lihat, apa yang dihitung, dan ini sesuai sama yang mungkin nanti kita akan pasang di lapangan.
Ya, jadi seperti itu untuk gambaran hands-on-nya ya. Jadi nanti bisa dicoba-coba lagi. Ini ada rekamannya semua. Lisensi juga masih nyala terus. Yang belum install nanti habis ini boleh langsung install, aktifin lisensinya. Nanti kalau ada isu boleh kontak ke Clinic Beam atau kontak ke Glodon juga boleh ya. Nah, itu adalah tadi untuk fungsi-fungsi dari software-softwarenya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ngitung volume itu jadi lebih gampang. MK sama owner ngecek itu juga jauh lebih gampang gitu ya. Nah kalau kita pikir-pikir, misalnya Bapak Ibu MK atau owner ngecek proyek A, terus besok pindah proyek B, besok pindah proyek C, itu nggak perlu cek lagi satu-satu volumenya, Excel-nya satu-satu dicek, rumusnya benar atau enggak, sama dengannya bener nggak klik cell-nya, karena udah sama semua cara ngitungnya gitu ya. Cara hitungnya sama, sesuai, tinggal cek aja settingannya bener atau enggak gitu ya. Jadi jauh lebih mudah. Nah ini juga ada Kubikos Cloud ya. Semua lisensi Kubikos itu ada Kubikos Cloud-nya. Kalau di software itu biasa di depan ya, di kanan atas. Nah ini Kubikos Cloud ini kayak Google Drive gitu ya, bisa buat nyimpen file gitu. Di mana Bapak Ibu bisa share file TAS-nya itu ke misalnya owner atau ke MK gitu ya, yang nggak punya software Kubikos. Misalnya mereka nggak punya, tapi mau lihat volumenya, mau ngebuktiin itu udah keluar dari BIM, angkanya sama. Nah ini filenya bisa dikirim, misalnya file TAS ini bisa di-share. Owner bisa lihat langsung di browser, ini di Google Chrome ya, nggak punya software, nggak punya lisensi, ini langsung di Google Chrome aja, tinggal loginnya juga bikin account sendiri gitu ya. Terus owner atau MK bisa kasih komen. Di sini bisa di komen-komen ini. Nah, ini tolong dicek gitu. Ini salah gitu. Bisa langsung komen. Klik aja langsung kasih komen, nanti semua keluar. MK bisa kasih komen. Kemudian nanti dari kontraktor juga bisa kasih komen. Nah, kelebihannya adalah bisa lihat, bisa kasih anotasi, sama bisa lihat volumenya juga. Jadi kalau owner mau ngecek volume, pilih aja ini satu, langsung keluar volumenya sama areanya, rumusnya dari mana. Gitu ya. Di sini juga ada kayak penggaris gitu, bisa diukur tingginya, mau dikali-kaliin sendiri, itu juga boleh. Tentunya bisa lihat rekapannya juga gitu ya. Jadi walaupun nggak punya software, tapi asalkan misalnya di-share dalam bentuk Kubikos Cloud, model-modelnya, kita bisa lihat semua hasil-hasilnya seperti apa. Ya, ini contoh untuk software TAS ya. Nah, dari Glodon sendiri juga menyediakan pelatihan ya. Ini contoh beberapa pelatihan dengan rekan-rekan swasta maupun dari balai-balai PUPR ya, terutama untuk yang perumahan. Kami sampai hari ini masih rajin melakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas perorangan supaya makin banyak orang yang punya kemampuan yang cukup gitu ya untuk mengoperasikan software-software ini ya. Karena kita selain tahu, kita juga perlu bisa mengoperasikan ya. Ini dari sisi ownernya. Kebetulan saya juga ada di sini, cuman ya kayak tikus nggak kelihatan. Nah ini adalah pelatihan-pelatihannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mana tahu suatu saat mau ikut pelatihan juga, bisa kontak Glodon aja, nanti kita bisa adakan pelatihannya misalnya. Nah ini contoh yang udah pakai ya. Jadi salah satunya di Adikarya, ini proyek pemerintahan. Jadi mereka udah pengguna udah lama ya, udah lama sekali. Nah ini untuk melakukan quantity take off di project ya. Ini bukan sampel, ini real ya, real. Jadi udah ya memang mereka ngerjainnya kayak gini gitu. Contohnya ini pembagian progres ya. Jadi volume Excel mereka ini semua kalau dicek ke model tuh ya semua keluaran dari sini. Dan mereka untuk ngitung segmentasi kayak gini itu cepat kotakin aja gitu ya, langsung. Nah terus sama owner, sama MK itu juga diskusinya, Bapak Ibu bisa lihat bukanya buka apa, buka model. Kita coba lihat lagi. Nah ini contoh laporan-laporannya ya. Memang angka-angkanya ada format tertentu ya, tapi angkanya ini semua keluaran dari BIM, bisa dicek. Nah yang penting itu ini, lihat di kanan bawah ini diskusi sama MK. Coba lihat apa yang dibuka di sini. Yang dicek itu bukan Excel-nya. Yang dicek itu adalah modelnya. Bener nggak modelnya angkanya segitu?
Masalah yang ditulis di Excel kan tinggal cek aja ini sama nggak angkanya, gitu kan. Nah tapi yang penting itu dicek modelnya. Bapak Ibu bisa lihat mereka diskusi itu buka laptop, bukan buka Excel ya, buka laptop, buka model langsung, ini diskusi. Ya ini tadi untuk yang progress, ini kalau misalnya untuk addendum ya. Jadi kalau ada berubah-berubah juga langsung ubahnya di dalam modelnya langsung gitu ya, nggak dihitung ulang lagi, diubah aja langsung dapat volumenya berapa lagi, langsung dikeluarin ya. Di sini nggak perlu bikin-bikin rumus dari awalnya, langsung keluar. Nah bisa dilihat lagi pas klarifikasi. Bukannya apa? Bukannya model gitu ya. Nah, bisa dilihat ya, ini bareng-bareng gitu ya. Jadi MK-nya ikut mengoperasikan, atau setidaknya MK-nya tahu apa yang mau dicek. Dari kontraktor bisa membuktikan, dari kontraktor bisa mengoperasikan. Nah, jadi klarifikasi itu cepat gitu ya. Pekerjaannya lebih cepat gitu dibandingkan cara yang biasa. Nah, jadi kita bisa simpulkan sebenarnya penggunaan BIM ini kalau mungkin kita sudah bisa lihat sampai di sini. Yang pertama yang pasti kita sadari, penggunaan BIM ini memberikan manfaat yang jauh lebih banyak untuk semua pihak sebenarnya ya. Jadi nggak hanya kontraktornya aja yang terbantu, tapi harusnya dari MK dan owner itu juga mendapatkan value yang lebih gitu ya. Dan terutama waktu dan akurasi gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bahwasanya yang sudah diatur di dalam peraturan itu sebenarnya justru membantu kita kalau kita terapkan dengan baik. Nah, kita bisa lihat perhitungan kita itu nyambung sampai ke belakang, tidak ada pengulangan. Kalau kita lihat pakai Excel gitu, nanti progress time kita hitung lagi, revisi kita hitung lagi. Kalau di sini enggak, kita kan tinggal kotakin aja zonanya. Kalau perubahannya kita tinggal identifikasi atau kita tinggal ganti-ganti bentuknya. Terus kita bisa langsung dapat volumenya berapa. Jadi kita kerja itu juga lebih efisien, lebih jauh efisien. MK mau ngecek juga semua volumenya jelas gitu, nggak ada yang semuanya bisa dilihat gitu. Apa yang dilihat itu yang dihitung. Nah, kemudian juga dari satu platform ini kita bisa mengintegrasikan yang Excel tidak bisa integrasikan. Jadi kita punya platform untuk mengukur dan juga menghitung. Jadi kita model itu kan sebenarnya mengukur dari 3D gitu. Walaupun konsepnya memang modeling, tapi esensi utamanya itu kan kita mau masukin ukuran-ukurannya. Itu juga cepat, itu ada otomatisnya juga, ada caranya. Nah, kemudian dari itu langsung keluar hasil volumenya berapa. Jadi tidak ada proses ukur lalu catat. Ukur lalu catat itu tidak ada proses seperti itu. Dimana itu sebenarnya juga bisa menimbulkan titik kesalahan. Kalau kita mengukur lalu catat di Excel itu ada beberapa titik kesalahan juga. Karena kan tetap aja human input. Kalau di sini kita bisa mengurangi titik kesalahannya. Karena ya kita garis 4 meter, ya volumenya pasti 4 meter. Dan kita ngegaris itu kan ngikutin gambar. Nah, sehingga sebenarnya sangat banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari penggunaan BIM sampai dimensi kelima ini dengan Kubikos. Ya, tapi kembali lagi, mungkin Bapak Ibu juga sudah aware ya, bisa merasakan sekarang. Pertama, perlu peningkatan kapasitas personal. Ya, pasti semua hal yang baru perlu belajar ya, makanya ada kata-kata pembelajaran itu seumur hidup gitu ya. Belajar itu seumur hidup memang. Jadi kita harus akui, kita mungkin kalau pakai Excel udah terlalu lama di zona nyaman, sampai saking nyamannya kita udah nggak sadar bahwasanya sebenarnya ada cara lebih cepat gitu. Kalau kita mau meluangkan waktu untuk meningkatkan kapasitas diri, mungkin nggak lama, cuma 1-2 bulan mungkin. Dan pekerjaan kita seterusnya udah jauh lebih gampang. Ya, itu memang diakui, makanya ada kerjasama dengan klinik BIM, dari kami juga ada training, di mana mari kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita di market gitu. Ya, kalau kita mikir diri sendiri dulu, mengembangkan diri sendiri, punya kemampuan, nanti secara natural pasti
industrinya atau sektornya akan ikut bareng-bareng. Kita udah lihat bukti nyatanya di penerapan mungkin yang terkenal Revit ya untuk perencanaan. Dulu kan juga orang transisi dari CAD ke Revit itu tidak mudah gitu. Nah tapi begitu transisinya sudah berubah, boleh coba tanya BIM modeler Revit. Mungkin yang udah lancar Revit nggak mau lagi balik ke CAD gitu. Karena repot, banyak banget yang harus digaris. Nah mungkin itu sama dengan quantity take off ya. Jadi perbandingannya dari Excel ke BIM 5D dari Cubicos. Boleh tanya juga teman-teman yang udah lama pakai BIM Cubicos 5D. Kalau udah lama pakainya, ya mungkin disuruh pakai Excel lagi udah nggak mau gitu ya, karena terlalu repot gitu kalau pakai Excel. Nah makanya kita adakan pelatihan ini sebagai edukasi, kita juga jadi lebih tahu tentang softwarenya ya, pemahamannya jadi sama, dan kita bisa bekerja dengan lebih efisien gitu ya. Nah, Cubicos sendiri juga ada sertifikasi ya untuk personal, jadi untuk level dasar dan juga untuk level intermediate ya, di mana sertifikasi ini di beberapa tender juga ada disebutkan ya, salah satu yang diakui juga. Dan di dalam sertifikatnya itu ada barcode-nya ya, jadi kalau di scan ada ID-nya juga, jadi kelihatan oh ini ya sertifikat yang valid atau enggak gitu ya. Kemudian untuk level-levelnya ada yang level dasar. Kalau Bapak Ibu ikut basic training level dasar itu nanti dapat sertifikat yang basic level ya. Ini 3 hari trainingnya ya, TSRB 3 hari full ya. Jadi banyak yang dibahas. Nanti ada teksnya biar dapat sertifikatnya ya. Nah ini menandakan Bapak Ibu oke, punya pengetahuan dasar untuk mengoperasikan Cubicos. Tapi kalau misalnya punya kemampuan untuk menerapkan ini di katakanlah di proyek sesungguhnya, mungkin Bapak Ibu perlu belajar lebih tinggi untuk intermediate level. Jadi dari basic nanti pelan-pelan bikin coba project 1, submit, nanti dicek, nanti tes, nanti dapat level intermediate. Nah itu baru menandakan Bapak Ibu benar-benar bisa pakai softwarenya dengan mahir gitu ya, mungkin dengan bimbingan yang sangat sedikit. Untuk perusahaan juga sama ya, ada sertifikasi perusahaan yang menandakan bahwa perusahaan itu sudah mengimplementasikan BIM sampai dimensi kelima. Semua sama, ada barcode-nya, bisa di-scan. Nah, di sini juga paling penting ada Glodon Teachable. Ini adalah online training platform kami. Ya, jadi tentunya di dalam diskusi singkat 2 jam ini, bahkan hands-on-nya paling cuma tadi 1 jam gitu ya. Tentunya kita nggak bisa bahas semuanya ya, yang namanya software kan pasti perlu waktu untuk improve. Nah di sini ada platform Glodon Teachable. Jadi kami sudah menyediakan materi yang cukup banyak ya, mulai dari dasar, dari nggak bisa pakai sama sekali, dari belum install sama sekali, ada lebih dari 200 video dan ini semua gratis. Jadi Bapak Ibu bisa coba buka aja linknya di PDF atau PPT-nya nanti yang udah di-share. Kalau udah terima di sana ada linknya ya. Ada linknya ini, kalau diklik nanti masuk ke websitenya. Ini juga pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Untuk masuk lihat videonya, belajar videonya juga tidak dipungut biaya apapun. Bahkan ada download software versi berapapun itu tidak dipungut biaya sama sekali. Dan akses ke webinar-webinar yang lalu-lalu juga semuanya gratis ya. Jadi ini mungkin nanti akan perlahan diintegrasikan dengan beberapa videonya ke klinik BIM mungkin ya. Nah ini di sini juga ada silabusnya, TSRB, ini bahasanya sangat lengkap ya. Kalau kita buka yang dibahas itu sangat banyak ya. Mungkin ada setiap software ada 50 sampai 60 materi ya. Nah ini semua gratis ya, kalau diklik bisa langsung lihat, bisa langsung coba, tidak dikasih biaya apapun untuk belajar di sini. Ya, jadi supaya pengembangannya bisa mandiri gitu ya, bisa coba-coba ya. Nah, ini adalah untuk Glodon Teachable-nya. Nah, baik, mungkin sampai di sini untuk paparan seminar hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Mungkin ada pertanyaan dari floor. Saya coba lihat dari kolom Q&A ya.
Oke, kita coba lihat. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di question and answer ya. Mungkin nanti juga akan diketik diketik juga oleh yang lain ya. Untuk Kubicon TRB setting weight-nya apakah bisa disesuaikan, apakah bisa dicontohkan? Untuk settingan TRB weight itu untuk yang versi sekarang udah bisa ya. Jadi apapun, tadi Bapak Ibu kan udah lihat ini kan ada bentuk-bentuknya ya. Jadi kalau kita lihat rebar layoutnya kayak gini, nah ini kan udah ada nih susunan-susunannya. Dan juga kalau kita lihat susunan-susunan ini udah ada panjangnya masing-masing dan ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau saya klik tempat yang lain, terus saya rebar layout lagi, ya kelihatan lagi gitu. Kalau kita lihat kolom juga kelihatan lagi. Nah, jadi karena TRB sudah punya database bentuk dan panjang, maka di bagian report ada estimasi untuk weight-nya berdasarkan panjang tersebut. Kalau saya klik rebar combination report, ini di atasnya ada weight 5,23%. Ini dari mana? Bergantung dari panjang yang kita modelkan tadi. Ya, panjang tadi otomatis, tapi bisa di-adjust lagi ya. Yang di-adjust itu biasanya posisi lapping-nya. Ya, sampai batangnya berapa ini juga bisa kelihatan. Ini udah include yang nanti bakal dibuang. Bayangkan Bapak Ibu untuk tender, misalnya untuk tender aja ngitungnya bisa sampai sini gitu. Apalagi untuk yang di project gitu ya, dengan input yang sama. Mungkin semoga itu menjawab ya. Kemudian Pak Samsul Amin, model TRB bisa dijadikan gambar kerja atau hanya fokus perhitungan volume? Untuk saat ini hanya fokus di perhitungan volume ya Bapak Ibu. Jadi karena scope-nya adalah BIM 5D, jadi belum ada fokus yang banyak untuk menjadikan ini sebagai gambar kerja atau shop drawing. Ya, untuk gambar kerja shop drawing mungkin bisa pakai software yang memang udah populer di market ya untuk hal itu, yaitu misalnya Revit atau mungkin ada software-software lainnya yang memang mereka bikin gambar itu bagus gitu ya. Nah, namun ada kelebihan kalau untuk TAS, memang kita ada fitur untuk mengeluarkan ini ke IFC ya. Jadi kalau misalnya sudah ada modelnya, kemudian mau katakanlah diekspor ke IFC, nah ini bisa diekspor keluar ke IFC. Nah, software BIM lain biasanya juga bisa baca IFC. Nah, mungkin bisa dimasukin, bisa ke Revit, lalu diedit di Revit, lalu dibikin jadi gambar. Ya, tapi untuk saat ini belum bisa ya di platform ini untuk bikin gambar. Nah, ada lagi pertanyaan, di awal install ada pilihan untuk pengukuran metode Indonesia. Oke, memang perhitungan itu akan otomatis menggunakan Indonesia ya, rule Indonesia. Kalau untuk TRB, rule Indonesia yang dimaksud itu adalah SNI 2847 tahun 2019 ya. Jadi SNI bangunan gedung ya. Jadi mengacunya ke situ. Kalau TAS mengacunya ke namanya FMM7 ya, atau kalau nggak salah dari IKSI ada keluarin standar perhitungan volume, itu dari situ. Tapi intinya biasanya kita ngitung di Indonesia itu udah sesuai sama yang di sini. Kalau yang punya akses lisensi untuk negara lain, ada beberapa perusahaan yang punya akses lisensi misalnya ke rules Cina atau rules Singapura, itu juga bisa dipakai lagi. Untuk Bu Karina Mustika, untuk analisa perhitungan, apakah sudah sesuai SNI dan perubahan SNI, apakah mengikuti atau adjust sendiri? Oke, ini mungkin keterkaitannya adalah SNI tulangan ya. Nah, untuk tulangan di sini sudah mengikuti SNI bangunan gedung yang terbaru yang tahun 2019. Jadi kalau misalnya kita tidak ubah settingannya, kita bisa mungkin 99% atau 98% itu mengikuti SNI. Kenapa nggak 100%? Karena ada beberapa hal yang SNI tidak atur gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak cara-cara penjangkaran, ini kan sebenarnya common practice di Indonesia yang bisa di-setting kembali. Nah, tapi kalau untuk panjang-panjang standar, itu sudah sesuai dengan SNI yang berlaku saat ini gitu, kayak panjang-panjang ini. Yang biasa kita sepakatnya 40D, kalau di sini dia nggak 40D, karena di SNI nggak 40D. Nah, ini udah sesuai SNI. Nah, gimana kalau misalnya nanti ada SNI yang baru? Nah, nanti dari kami akan keluarin update untuk TRB untuk adjustment SNI yang baru ya.
salah satu perubahan terbesar itu untuk SNI 2019 adalah overlap. Posisi overlap balok dulu boleh di dalam sembarangan gitu ya, bukan sembarangan, maksudnya di lapangan. Tapi sekarang ada persyaratan tambahan, overlap itu nggak boleh di dalam dua kali tinggi balok dari muka kolom gitu ya. Nah ini juga bisa diubah masing-masing ya. Untuk Pak Dodi, pada proses cek progres, setelah progres lapangan berjalan atau bertambah, kita update secara manual. Betul Pak, karena kita yang tahu batasnya sampai mana. Jadi kita istilahnya kita ngezonasi di dalam komputernya. Ya mungkin analoginya kalau kita pakai manual caranya gimana? Kita ke lapangan terus kita stabiloin kan. Nah ini mirip-mirip tapi pakai komputer gitu. Untuk Pak Putu Swaka, untuk sudah tertanam jadi acuan dasar SNI yang berlaku jika ini tadi sudah terjawab ya. Jadi peraturannya akan diupdate nanti. Zone segmentation apakah bisa diatur aksis Z-nya? Bisa Pak. Jadi ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Zulfikar. Untuk segmentasi untuk arah Z ada dua hal. Kalau dia beda lantai, misalnya ini zona yang sama tapi berlaku juga sampai lantai 2, lantai 3 dan seterusnya, ini bisa kita copy. Jadi tinggal di blok, ini bisa kita copy ke lantai lain. Tapi kalau misalnya maksudnya adalah untuk progres vertikal, misalnya kolom ini, misalnya di lantai 2, kita lihat kolom ini. Nah misalnya ini kolomnya penuh ya, kita mau cuman setengahnya, itu bisa kita define work done. Jadi misalnya ini hanya 50% gitu. Nah ini bisa kita kerjakan dengan cara yang sama. Jadi kalau kita cek segmentation lagi, kalau kita lihat, nah progres yang dihitung itu hanya setengahnya ya, setengahnya itu belum, nggak masuk. Ya, jadi untuk bagian vertikal juga bisa kita progres seperti ini ya, terutama untuk kayak dinding gitu ya. Nah itu bisa kita buat seperti ini juga. Untuk Pak Khairuddin, apakah bisa buat family seperti Revit? Nah, kalau di sini bentuk family itu ada di kiri Pak, yang semua elemen ini, beam dan lain-lain. Terus kalau kita klik plus, ini ada bawaannya rectangular beam. Terus ukurannya bisa kita buat. Ini analogi untuk pembuatan family di TAS ya, dibandingkan dengan Revit. Jadi gak ada panel-panel yang banyak gitu ya. Jadi dia simple, cuman ukurannya aja sama kayak ukurannya. Kalau bentuk penampang bisa ubah di parametrik, ini ada penampang-penampangnya, atau bisa juga dibuat manual pakai irregular ya. Jadi ini kalau mau bikin kayak custom family. Untuk pengecekan volume sendiri, bukannya tadi berdasarkan, iya betul Pak, berdasarkan gambar 3D, makanya pengecekannya dilakukan dengan cara yang tadi. Satu dipilih, kemudian di view expression ya. Nah ini. Ya, jadi ini rumus-rumusnya, datangnya dari sini 5,223 ya. Kalau Bapak Ibu mau coba, boleh nanti coba hitung aja ini, kaliin manual, tapi angkanya sama. Ya. Apakah bisa diaplikasikan untuk struktur jembatan? Untuk Pak Dwi Satria, untuk struktur jembatan sendiri, untuk saat ini masih ada kekurangan di bagian pembuatan abutment ya. Jadi memang software TAS-TRB ini lebih difokuskan untuk bangunan, karena untuk jembatan itu dia entity-nya itu punya style sendiri gitu ya, kayak abutment itu penulangannya kan agak sulit. Jadi secara teori, secara teknikal mungkin bisa dimodelkan di dalam TRB atau TAS, tapi mungkin waktunya akan lebih lama gitu, karena harus kita buat satu ya. Jadi mungkin untuk sekarang kurang optimal ya untuk penggunaan untuk struktur jembatan. Untuk Pak Putu Gede Eka, untuk segmentation batasan apakah harus dipotong pada as atau tidak Pak? Tidak harus di as. Saya bisa tunjukkan, misalkan saya ada di lantai 1, terus saya mau buat segmentasi. Misalnya saya mau klaim untuk kolom, terus dinding, beam sama slab misalnya. Nah ini tidak harus di as ya, jadi kita bisa klik draw, klik line, ini bisa sembarangan dibikin dimanapun ya. Jadi tergantung Bapak selesainya di mana. Nah, kayak gini, terserah mau selesai di mana itu terserah ya. Nah kayak gini juga boleh ya.
Untuk bisa gambar ini, bawahnya itu random point-nya bisa dinyalain ya. Jadi bebas, nggak harus di tengah. Nanti volumenya itu otomatis kepotong ya. Jadi kalau misalnya yang ini saya calculate, ini volume segmentasinya pasti beda. Kita coba cek ya yang ini, quantity, view expression. Nah, kita lihat. Yang ini 29%. Yang ini 58%. Jadi dia berhenti sesuai dengan garis yang kita buat. Makanya tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi, apakah progresnya kita buat manual? Ya manual, karena kita yang tahu progresnya mau berhenti di mana gitu ya, sesuai dengan yang kita sudah kerjakan. Nanti kalau mau bikin yang lain gimana, tinggal ditambahin. Ini kalau saya copy, terus saya gambarin, katakanlah ini saya mau timpa ya, saya kasih warna di sini. Nah, ini saya mau timpa nih. Nah, ini otomatis kepotong. Jadi dia tahu karena kita ngitungnya kolom wall beam slab sama dengan yang sebelumnya, dia langsung potong di sini. Tapi kalau saya buat satu lagi, tapi untuk yang belum pernah saya hitung, misalnya saya mau nge-progress dinding pintu jendela. Terus saya tandain, oh oke, area ini udah selesai. Nah, ini bisa ditimpa. Karena yang dihitung itu itemnya beda. Gitu ya, Pak. Untuk material ACP, di sini tidak ada item khusus, Pak. Di sini ACP itu masuk sebagai wall. Jadi pemodelan di dalam TAS dibuat sesederhana mungkin supaya perhitungan volumenya cepat. Jadi kalau mau buat ACP, ini kita tambahin wall biasa, tinggal speknya aja tulis. Misalnya ACP apa, misalnya warna blue sky gitu ya, biar keren, blue sky. Terus kategorinya bisa kita ubah-ubah, misalnya partition wall atau materialnya diganti ke steel plate gitu ya. Tebalnya kita taruh, tebal dari ACP-nya. Terus kita tinggal ya, kebetulan saya nggak punya gambarnya ya. Kalau ada gambarnya bisa di-identify sebenarnya. Nah ini udah, ini jadi ACP. Nanti kuantitinya langsung berdasarkan namanya. Jadi kalau ini kita coba lihat volumenya, nah ini namanya langsung ACP. Volumenya segini ya. Nanti ada areanya juga ya, belum dikeluarin areanya. Mungkin ada pertanyaan lainnya. Ya, nanti di akhir akan dibagikan ini ya. Untuk TBQ mungkin nanti akan ada sesi terpisah ya. Karena kayaknya nggak keburu kalau dijelasin di sini. Intinya TBQ itu adalah untuk bagian ini ya. TBQ itu adalah untuk nyambungin volume ini ke RAB-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang keluar dari TAS TRB ini kan hanya volume ya. Contohnya kayak dinding. Nah, yang keluar itu kan hanya volume. Nah, kalau misalnya kita mau sambung ini sama harga, sama RAB, biasanya sih buat kebutuhan submission tender ya. Nah, itu bisa pakai software TBQ ya. Nah, di dalam TBQ itu kita bisa nyambungin volume ini. Jadi kalau kita ubah dikit, RAB langsung ikut. Kemudian kita juga bisa simpan analisa harga satuan terpusat. Jadi nggak ada yang namanya misalnya 4 orang kerja di perusahaan yang sama, semua pakai harga yang beda untuk proyek yang daerahnya sama dalam waktu yang dekat. Karena sistem harganya itu udah terpusat. Jadi semua orang kalau tempatnya sama dan memungkinkan, harganya pasti sama. Nah, itu kurang lebih untuk TBQ. Mungkin nanti akan ada, kedepannya masih akan ada event-event kayak pelatihan TBQ, atau mungkin nanti akan dikhususkan untuk event bahas TBQ ya. Mungkin sambil menunggu, ini saya share link feedback ya. Jadi Bapak Ibu untuk klaim sertifikat bisa scan barcode yang ada di kanan. Nanti isi aja data diri sama email. Sertifikat akan dikirim ke email yang Bapak Ibu tulis ya. Jadi jangan salah isi email, kalau salah ketik ya nanti emailnya nggak masuk ya. Jadi emailnya pastikan benar ya. Jadi untuk klaim sertifikat ada di kanan. Sambil menunggu saya bantu jawab. Izin bertanya, apakah software BIM 5D bisa langsung jadi RAB? Nah, itu untuk menjawab pertanyaan Pak Boni dia.
Untuk TASRB itu cuma backup volume, tapi kalau Bapak Ibu gabung dengan software TBQ itu bisa menjawab yang Bapak tanyakan. Jadi dia langsung connect ke RAB, bahkan kompatibel dengan Excel yang Bapak sampaikan. Jadi format-formatnya juga nggak berubah gitu sama sekali. Itu bisa. Bahkan kalau Bapak Ibu yang pemerintahan dapat PDF gitu ya, nah mau isi PDF-nya itu bisa langsung dari TBQ, nggak usah ketik satu-satu lagi. Ya, jadi bisa Pak, tapi tidak di software yang sama. Jadi di TBQ untuk yang harga-harganya. Kalau TSRB kebetulan dia untuk volume. Untuk Pak Reza, untuk perhitungan TRB tangga, oh ini cukup teknis. Nanti bisa coba cek di Teachable ya Pak. Di Teachable udah ada cara perhitungan di tangga ya. Jadi nanti cek aja itu pakai single line namanya. Nah, untuk progress claim mandor, Pak Putu Gede, ya bisa Pak. Kalau misalnya mau progress claim mandor, progresnya itu ditambahin untuk subkontraktornya. Jadi, misalnya kayak yang tadi, ini kan udah saya progress. Nah, kita tambahin subkontraktornya. Jadi, misalnya subkontraktor ini ngerjain item yang sama, terus saya kasih nama, misalnya subkon A. Terus saya copy ini subkon B. Nah, ini saya coba gambar ya, kasaran aja. Misalnya ini yang A bagian sini, B yang sini, A yang di sini ya. Nah, ini yang A yang kanan ya. Nah, kita mau lihat volumenya ya. Kita coba kolom, wall, beam, slab, coba kita hitung. Nah, di sini kita bisa langsung potong juga Pak. Jadi kalau bisa sekalian istilahnya manage ini ya, memanage subkonnya juga ya. Jadi nggak hanya untuk progress claim-nya saja atau construction zone, tapi kita bisa kombinasikan juga dengan yang lain. Jadi kalau misalnya ini kita coba cek, ini lebih lama karena di dalamnya ada model finishing ya. Di lantai 1 itu ada finishingnya. Nah, kita coba cek quantity, view quantity by kategori. Nah, misalnya gampangnya untuk kolom ya, set classification quantity, saya nyalain subcontracting sama progress claim. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat langsung kayak, oh ini subkon A, progress claim pertamanya segini. Ini saya bisa matiin. Terus biar nggak bingung, name-nya saya bisa matiin. Nih, subkon A, progress claim pertama segini. Progress claim kedua segini. Subkon B, progress claim pertama segini. Subkon A masih ada yang belum selesai, yang harusnya tanggung jawabnya dia, tapi belum dikerjain, 34,471. Subkon B ada yang belum dikerjain, ada 3,654, semua di lantai 1. Untuk lantai 2, lantai 3 sama lantai basement di sini subkontraktornya belum di-assign, masih null, dan progress claim-nya juga belum dikerjain ya. Jadi kita juga bisa manage di sini. Bahkan sampai zona planning, zona pengecoran, kita tinggal tambahin construction zone. Nah, nanti ini datanya lebih kaya lagi datanya ya, jadi bisa dilihat banyak. Kemudian untuk perhitungan volume pembersihan kubikos TSRB, MEP-nya menggunakan TME, TBQ-nya. Oh ya, untuk TBQ sebenarnya softwarenya independen ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pakai TSRB aja, MEP-nya nggak pakai TME, mau masih pakai dari sumber lain itu bisa ya. Bahkan TBQ nggak pakai TSRB, TME pun masih bisa jalan gitu ya. Jadi softwarenya benar-benar kepisah, nggak apa-apa ya, masih bisa pakai. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, sudah sampai jam 11.30. Saya paham, terima kasih banyak Bapak Ibu. Pasti banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab ya, wajar. Mungkin nanti dari Klinik BIM, dari Pusdatin boleh share telegramnya, jadi mungkin nanti ada diskusi-diskusi di sana, silakan. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa kalau Bapak Ibu mau klaim sertifikat bisa scan barcode di sebelah kanan atau linknya ini ada di bawah ya, bit.ly/feedbackwayshop. Ya, nanti sertifikatnya akan dikirim ke email masing-masing, dan materi hari ini recordingnya semua akan diupload ke Glodon Teachable. Dan juga akan diupload nanti mungkin di platform BIM dari Klinik BIM ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya.
semoga kurang lebih memberikan sedikit pengetahuan baru ya bagi Bapak Ibu. Semoga di Indonesia kita bisa semakin efektif dalam bekerja ya, semakin teknologi heavy gitu ya, dengan kerjasama kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Seminar sampai di sini ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya kalau mau